Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, saya mohon maaf sebelumnya. Tadi malam selesai rapat dari kelurahan, saya pulang, badan saya ngerasa nggak enak. Jadi saya kemudian niatnya istirahat sebentar, ternyata malah ketiduran. Jadi, mohon maaf, saya baru bangun jam 11 malam ya. Saya coba jelaskan terkait dengan evaluasi MPKM dan reward nilai yang akan diurus oleh Prodi. Yang pertama, saya akan membahas tentang MPKM ya. Jadi MPKM bagi adik-adik mahasiswa yang telah menjalankan magang, baik itu magang di perusahaan atau MSIB, maka sekarang ini adalah periode adik-adik mengumpulkan data dan permohonan konversi dari aktivitas MPKM yang akan diklaim. Nah, adik-adik punya dua pilihan, akan mengklaim di semester ini dan pilihan berikutnya akan mengklaim di semester depan. Nah, baik yang akan mengklaim di semester ini ataupun di semester depan, kami akan melakukan penilaiannya di akhir semester ini. Tata caranya gimana? Adik-adik akan saya minta untuk mengupload dokumen di Drive. Ini alamat Drive-nya, nanti saya akan share di MS Team. Ya, saya akan share di sini untuk apa alamat drive-nya. Ini alamat drive untuk upload dokumen BKM. Jadi silahkan adik-adik bisa mengupload eh, mengupload dokumen di Google Drive tersebut. Apa yang diupload? Yang diupload juga sudah saya tulis di sini. Yang diupload adalah nantinya setiap satu folder berisi satu nama mahasiswa. Nama mahasiswa misalnya Ahmad, gitu. Ahmad membuat satu folder surat permohonan MPKM. Sorry ya ini. eh, jadi di surat permohonan MPKM, adik-adik menulis surat kepada Kaprodi, kepada yang terhormat Kaprodi S1 Teknik Mesin. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan usulan konversi MPKM sesuai dengan data tersebut di bawah ini. Jadi namanya siapa, jenis MPKM-nya apa, perusahaannya apa. Kalian mendeskripsikan secara singkat ini MPKM-nya kegiatannya seperti apa. Kemudian dari kegiatan itu kalian akan mengusulkan mata kuliah apa yang akan di MPKM-kan. Kemudian ini statusnya apa. Apakah mata kuliah baru, apa mata kuliah lama. Ini mungkin kalau mata kuliah baru ini apakah akan diusulkan semester ini atau semester depan gitu ya. Ini saya mungkin akan tambahkan satu ini usulan untuk semester ini atau semester berjalan atau semester depan ya. Silahkan adik-adik rencanakan Anda akan mengusulkannya untuk semester ini atau semester depan. Plus link presentasi YouTube. Jadi link presentasi YouTube ini kalian akan mengupload dokumen eh, video di YouTube di mana video itu akan berisi penjelasan yang memaparkan tentang eh, apa kegiatan adik-adik selama proses PKM dan bagaimana Anda akan mengklaim mata kuliah yang Anda rencanakan. Jadi paparan yang bagus, PowerPoint yang bagus, peran akhir yang bagus akan menentukan apakah Anda akan disetujui dalam proses konversi nilai MPKM-nya. Jadi saya ulangi ya, jadi
pertama Anda membuat surat permohonan. Jadi surat permohonannya ditujukan kepada Kaprodi, Anda tanda tangan. Di mana di surat permohonan itu membuat tabel yang isinya seperti yang tertera ini tabel ini. Di tabel ini Anda isi nanti seorang satu tabel di satu surat. Kemudian diberi nama filenya, uh, misalnya nama Anda, Ahmad, underscore permohonan atau spasi, Ahmad spasi permohonan upgrade MBKM atau permohonan konversi MBKM. Ya, surat itu kemudian diantaranya berisi data sampai diisi link presentasi YouTube ini ditaruh di sini link presentasi YouTube-nya satu mahasiswa mungkin satu YouTube. Kemudian di dalam folder surat ini kemudian diupload di foldernya sudah saya berikan di MS Team. Anda bisa menaruh di situ satu mahasiswa satu folder, isinya apa? Folder tadi satu surat, kemudian ada laporan akhir. Ini mungkin formatnya kita sepakati saja format PDF. Ini isinya tentang berisi semua laporan kegiatan MPKM. Terus kalian buat file PowerPoint, file PowerPoint ini yang dipresentasikan di YouTube untuk klaim. Ini tujuannya klaim tamat kuliah konversi. Kemudian materi MBKM, kalian dapat materi apa? Kami pengen coba evaluasi, misalnya kalian yang MSIB setiap pertemuan dapat materi apa saja silahkan diupload. Kemudian dokumen-dokumen ini ditaruh di Google Drive yang sudah kalian siapkan di folder, kemudian diupload di link drive yang sudah saya share linknya. Nah, silahkan mengurus ini sampai besok malam pukul 18 dan kami akan minta dosen penilaian BKM untuk memberikan penilaian. Kemudian hasilnya akan kami bagikan lagi kepada adik-adik. Tata caranya ini sudah saya berikan di sini. Jadi ini semester Gasal 2023 ya, tim konversinya adalah Pak Tony, Pak Ismoyo, Pak Yoga, dan Pak Norman. Mahasiswa menjadwalkan mata kuliah sudah kemarin, misalnya kalau yang sudah mengambil di depan, memaparkan rencana kegiatan MBKM. Ini kemarin tidak jadi dilaksanakan karena dosen merasa belum mendapatkan info yang cukup dari mahasiswa MBKM. Prioritas mahasiswa MBKM ini saya sarankan kalau 3 kegiatan ini bagi mahasiswa yang menjalankan proyek inovasi atau MSIB, ini 2 mata kuliah ini mestinya akan berpeluang disetujui oleh dosen evaluator. Tapi kalau kalian yang magang di perusahaan juga bisa mengambil KP dan mata kuliah lain, ini kemudian bisa saja diajukan ya. Kemudian ini beberapa pengalaman yang lalu mahasiswa dengan mata kuliah C atau B ini biasanya diberikan kalau sebelumnya mengulang atau tidak lulus. Nah, ini biasanya yang kemarin-kemarin diberikan nilai C atau B. Atau mahasiswa yang permohonannya adalah mengupgrade nilai. Jadi kalian itu dalam mengusulkan MBKM, konversinya bisa mengusulkan mata kuliah yang sudah pernah diambil untuk di-upgrade nilainya. Belum lulus untuk diambil sehingga kalian bisa lulus, atau memang benar-benar mata kuliah baru gitu ya. Mata kuliah baru memang relatif akan dievaluasi betul-betul mata kuliah baru ini. Nantinya akan dicek apakah adik-adik betul memenuhi CPL, CPMK dari mata kuliah yang diambil tersebut sehingga Anda layak untuk mendapatkan nilai tersebut. Kemudian setelah itu nanti mahasiswa akan kita inputkan nilainya. Kalau di IRS berjalan ya kami akan
menginputkan nilainya saat ini. Setelah yudisium selesai, jadi setelah kelar yudisium, mungkin kami akan mengevaluasi nilainya. Tapi kalau memang itu terkait dengan mata kuliah yang sedang berjalan yang bisa saya komunikasikan dengan dosen-dosen sebelum yudisium selesai, maka saya akan sampaikan. Atau mahasiswa akan mengambilnya di semester depan ya. Jadi ini ada dua alur mahasiswa. Yang pertama memang apa namanya mengambilnya untuk mata kuliah pada semester berjalan atau mata kuliah yang mengambil di semester depan. Ini ada dua proses. Apa bedanya kalau mata kuliah yang mengambil di semester ini, MBKM-nya akan dinilai semester ini juga, maka hasil penilaian MBKM nanti akan coba saya komunikasikan dengan dosen pengampu, apakah sesuai dengan apa yang sudah direkomendasikan. Kalau nilainya ternyata lebih tinggi, ya berarti itu lebih tinggi itu maksudnya hasil penilaian dari tim konversi memberikan nilai yang B katakanlah, kemudian ternyata dosen pengampu mata kuliah memberikan nilai A, itu berarti kan kalian sudah dinilai tanpa menggunakan MPKM ini dengan baik gitu. Eh, atau bisa saja kalau kalian mendapatkan nilai C di mata kuliah yudisium, kemudian ternyata dosen penilai mata kuliah MPKM memberikan nilai B, nah ini kemudian nanti bisa kita upgrade. Atau mahasiswa yang memang mengambil IRS-nya tidak di semester ini tapi di semester depan, maka kalian akan menyisihkan beberapa slot IRS untuk diisikan dan kemudian diinputkan di semester depan. Jadi nanti akan ada inputan IRS bagi mahasiswa di kelas MPKM dan poinnya adalah poin reward yang nanti akan eh, diberikan tanpa Anda mengikuti perkuliahan, atau boleh juga kalian mengikuti perkuliahan yang pada akhirnya nanti nilainya akan diberikan sesuai dengan saran dari dosen penilai MBKM. Ya, ini untuk MBKM adik-adik. Jadi saat ini apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan, tolong dicermati lagi. Ini pertama, Anda membuat surat permohonan. Tolong isi tabel ini di dalam surat permohonan tersebut. Silakan di-copy tabelnya. Kemudian surat permohonan ini diformatkan format Microsoft Word ya. Ini tolong diperhatikan format MS Word ya. Surat permohonannya bukan PDF, tapi Microsoft Word. Kemudian surat permohonan ini diupload di Google Drive. Ini upload Drive. Kemudian yang kedua adalah laporan akhir. Kalian membuat laporan akhir. Laporan akhir itu laporan akhir kegiatan ya. Jadi kalian memberikan informasi kegiatan ini berjalan seperti apa, kalian melakukan apa saja, materinya seperti apa, dan kalian akan mengkonversi nilai yang apa. Kemudian setelah itu PowerPoint. PowerPoint ini nanti dipresentasikan bersama dengan YouTube. Link YouTube kalian di YouTube itu videonya kalian menjelaskan. Ini kunci ya, adik-adik. Beberapa mahasiswa pada akhirnya tidak dinilai dengan baik, konversinya tidak diterima, ditolak, atau mendapatkan nilai yang tidak maksimal karena Anda tidak perform dalam menyusun presentasi dan memaparkan video YouTube Anda dinilai tidak bisa mencerminkan klaim yang Anda minta. Anda minta klaim mekanika fluida untuk MSIP CAD-FEM misalnya, tapi ternyata Anda tidak menjelaskan materi mekanika fluida apa yang Anda coba bahas di situ, keterkaitannya dengan CPL, CPMK, di mata kuliah mekanika fluida, itu tidak bisa dikorelasikan. Gimana menilai CPL, CPMK-nya ini silahkan buka di website Mesin Undip. Di website ini ada kuliah ini di program studi ini bahasa Indonesia dirubah dulu ke bahasa Indonesia di program studi di mata kuliah.
Ini Anda bisa melihat di sini mata kuliah yang tertera, dan misalnya kalian akan mengklaim mata kuliah mekanika fluida, ini kalian bisa ngecek mata kuliah mekanika fluida itu seharusnya mendapatkan materi apa saja, dan bagaimana kalian mengkorelasikan materi ini terhadap kegiatan MBKM yang kalian lakukan. Sehingga kalau kalian berhasil memberikan penjelasan bahwa misalnya kalian eh, apa namanya mampu melakukan perhitungan momentum fluida pada cairan, kemudian losses pada aliran fluida. Nah, ini beberapa hal yang kalian memang lakukan, misalnya di kasus MSIB CADFEM, kemudian ini Anda berhasil lakukan aktivitas yang mencerminkan capaian pembelajaran di mata kuliah mekanika fluida, itu Anda buktikan di PowerPoint, di materi, di YouTube, maka ada kemungkinan eh, apa namanya nilai mekanika fluida Anda bisa diterima usulannya. Jadi kalian harus clear di setiap penjelasan PowerPoint dan YouTube itu, kalian menjelaskan apa dan akan mengklaim mata kuliah apa, buktinya mana, itu tolong dijelaskan ya. Nah, itu adik-adik silahkan dicek nanti eh, PowerPoint dan YouTube-nya, dipastikan bahwa ini sudah mencerminkan apa yang Anda usulkan. Secara general, bagi mahasiswa yang menjalani MSIB, biasanya mata kuliah yang kami sediakan itu yang relate dengan eh, proses konversinya, ini dua mata kuliah ini. MSIB itu proyek inovasi internship. Kemudian bisa saja kalian mengklaim mata kuliah yang lain, misalnya ada mata kuliah CFD untuk MKP, atau bisa saja mata kuliah lain yang Anda memang pastikan itu Anda capai. Jadi pengalaman yang sudah MSIB studi independen itu maksimal 6 SKS bisa kami klaim. Tapi kecuali kalian bisa membuktikan apa yang kalian lakukan itu worth it untuk lebih dari itu, ya silahkan diklaim. Tapi yang sudah-sudah biasanya 2, 4, 6 SKS itu yang banyak disetujui oleh dosen-dosen penilai mata kuliah. Kemudian yang magang di perusahaan, maka coba tunjukkan aktivitinya. Kalau yang magang di perusahaan ini minimal kalian sudah dapat 6 SKS ini, proyek inovasi, internship, dan KP. Ini kalian bisa dapatkan nilainya ditambah dengan mata kuliah yang lain. Yang biasanya mungkin jadi mata kuliah apa namanya solusi untuk di-upgrade, misalnya mata kuliah penulisan teknik, mata kuliah bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Inggris, em, mata kuliah eh, mungkin kalau memang terkait statistik kalian bisa pakai mata kuliah matematika 3 misalnya. Nah, itu hal-hal yang bisa saja kalian usulkan terkait dengan kegiatan MBKM yang kalian lakukannya. Jadi untuk MSIB biasanya sekitar 2, 4, maksimal 6 SKS. Kalau magang di perusahaan bisa saja 10, 12 SKS, tergantung dari atau mungkin bisa lebih juga kalian berhasil memastikan apa yang kalian kerjakan itu relate dengan mata kuliah yang kalian klaim. Jadi tolong dibuat ini data yang akan diupload di Drive itu sebaik mungkin, disertai dengan presentasi dan YouTube yang baik, sehingga nanti kalian bisa dikonversi dengan baik. Jadi ada pengalaman yang mengajukan 20 SKS, disetujui hanya 4, 6 SKS karena proses paparannya tidak baik, itu juga banyak, sehingga tolong diperhatikan ya adik-adik. Ini yang pertama tentang MBKM. Kemudian yang kedua tentang alur reward, tolong diperhatikan juga mahasiswa yang mengajukan reward ini eh, apa namanya, pertama kalian harus mengajukan nilai reward ke Fakultas Teknik, sehingga kalian akan mendapatkan SK. Dari SK reward ini nanti kalian akan mengajukan rewardnya akan diklaimkan di semester ini atau di semester depan. Kalian harus mengambil IRS mata kuliah tersebut. Kalau di semester ini ya nanti mungkin akan diproses setelah yudisium. Tapi kalau di semester depan mahasiswa maka
mata kuliahnya akan perlu diambil lagi di IRS, nilai diinputkan, dan mahasiswa reward akan mendapatkan nilainya. Caranya gimana? Nanti saya akan buat juga folder drive. Saya buatkan drive misalnya terkait dengan saya buatkan untuk upgrade reward Gasal 2023. Silahkan adik-adik nanti eh, untuk upload data reward MBKM. Nah, jadi apa yang adik-adik perlu lakukan untuk reward MBKM ini? Anda silahkan mengupload satu folder untuk setiap usulan. Satu folder ini upload satu folder file dengan format nama, NIM mahasiswa, kemudian foldernya berisi eh, isinya adalah SK dari FT, kemudian data lomba, ini data lomba seperti eh, apa namanya surat tugas dan lain-lain yang kalian ajukan ke FT kemarin, kemudian surat permohonan upgrade nilai. Jadi ini di sini sudah mencantumkan mata kuliah yang akan di-upgrade, kemudian nilai lamanya apa, kemudian SKS-nya berapa, total SKS yang akan di-upgrade berapa. Jadi ini tolong sudah ditulis dengan baik, dimasukkan di dalam folder tersebut, sehingga adik-adik bisa melengkapinya dan nanti ini saya yang akan memproses untuk upgrade nilai. Saya akan coba proses seiring dengan proses yudisium nanti yang akan berjalan. Jadi saya ingatkan bagi adik-adik yang sudah mengajukan SK, yang belum tolong diurus dulu mengajukan permohonan evaluasi. Yang sudah punya SK reward, silahkan mengajukan permohonan reward, taruh di Google Drive yang sudah saya berikan. Google Drive ini berisi tentang ini substansinya, foldernya diberi nama nih mahasiswa, SK dari fakultas, data lomba, kemudian surat permohonan upgrade nilai. Ini mungkin kita kasih deadline aja ya, deadline permohonan ini kita ajukan sampai tanggal 20, rewardnya kita kasih kesempatan jadi memproses sampai tanggal 24 ya, 24 Desember 2023. Dah, kalau sampai tanggal 24 Desember 2023 kalian kok belum mengupload data di Drive, maka kami tidak akan proses usulan uh, permohonan upgrade nilai adik-adik ya. Silakan diperhatikan. Ya, ini mungkin yang dapat kami sampaikan terkait dengan permohonan upgrade nilai. Eh, Semoga adik-adik bisa memperhatikan hal ini dan bisa segera memenuhi hal tersebut dan coba kalian penuhi semua persyaratannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.